Bab 071, sebenarnya Ainun. Assalamualaikum, sapa Barata begitu datang ke ruang tamu. Pria itu lekas duduk di sofa bersebelahan dengan Yami dan berhadapan dengan 4 teman Yami lainnya. Mata-mata wanita yang melihat Barata langsung berubah bercahaya. Tak bisa dipungkiri, Barata memang seperti rujak di musim kemarau. Rasanya segar sekaligus panas. Saya suaminya Mas Yami. Maaf kalau jamuan di rumah kami begitu sederhana. Tentu Barata harus bersikap ramah pada sahabat Yami. Mas Barata orang Indonesia asli. Ulfa mengajukan pertanyaan. Tentu, lahir di sini. Hanya saja lebih lama tinggal di New York, jawab Barata. Pria itu begitu santai bicara dengan orang baru. Lain dengan istrinya. Keren banget, Mas. Orang kaya sih, ya. Udah pasti sekolahnya gak di Indonesia. Yami beruntung banget bisa dapetin Mas Barata. Ainun turut berkomentar. Wanita dengan rambut kecoklatan itu duduk agak ke depan. Dia angkat sebelah kakinya ke atas kaki lain. Mata Yami dengan jeli memperhatikan. Dia heran kenapa bisa kemeja Ainun terlihat agak terbuka. Dua kancing bagian atasnya tidak disematkan dengan rapi sehingga jelas kelihatan belahan dadanya. Seingat Yami, tadi tidak begitu. Gak juga, Mbak. Malah saya yang beruntung mendapatkan istri saya. Kekayaan hanya sementara, tapi istri soleha membawa ke surga yang insya Allah kekal. Barata melihat ke arah Yami. Dia tersenyum sedang pipi Yami memerah. Maaf, saya ada pekerjaan jadi tidak bisa lama. Kalau butuh apa-apa bilang saja ke Yami, ya. Barata berdiri. Dia mendekatkan bibir ke telinga sang istri dan berbisik pelan. Aku tahu kamu gak nyaman lihat aku berhadapan sama wanita lama-lama. Pernyataan Barata itu tentu membuat pipi Yami semakin mirip udang rebus. Emang kentara banget, ya. Batin Yami. Kedua netranya masih memastikan Barata benar keluar dari ruang tamu. Yami, asli sumpah kamu dapat jackpot banget. Udah kaya, ganteng banget kayak idol Korea. Amalan apaan yang datengin laki kayak gitu? Ira terlihat antusias saat memuji Yami. Jelas dari raut wajah dia memang kagum, bukan iri. Alhamdulillah, Allah yang pilih dan datangkan. Lagi pula apapun itu yang penting yang terbaik. Percuma ganteng dan kaya, tapi gak bisa jadi imam yang baik. Yami merapikan rok gamisnya yang agak terlipat karena terduduki Barata. Gak bisa gitu juga, sih. Yami itu cantik. Waktu SMA aja dia banyak yang naksir. Kita gak bisa lupain itu. Pantes juga suaminya langsung klop. Padahal kamu dijodohin, kan? Rosi meralat ucapan Ira. Bingung Yami bagaimana harus bertindak atas komentar teman-temannya. Yang jelas dia sendiri sampai hari ini masih belum percaya dengan kehidupan barunya ini. Iya, neneknya yang minta. Takdir Allah, setelah menikah kami saling sayang. Kalau mengucapkan kata sayang, rasanya jantung Yami seperti melambung. Kamu udah banyak banget ngalamin kesedihan, Yami. Anggap aja ini kado dari Allah. Abis kamu sabar banget hadepin masalah hidup. Sorry banget, nih. Rasanya gak adil gitu. Kakak kamu yang bikin masalah, kamu yang ikut dihina, bahkan nanggung biaya hidup bayinya. Rosi mengambil banyak hal positif dari hidup Yami. Ternyata tak semua temannya itu melupakan dia. Katanya kalian mau liwetan. Ke halaman belakang, yuk. Yami mengajak teman-temannya untuk melanjutkan acara mereka. Dari ruang tamu, mereka perlu keluar melewati ruang tengah ke pintu di samping pintu dapur. Dengan menggeser pintu kacanya, mereka tiba di teras belakang yang lantainya terbuat dari marmer putih. Setelah mengenakan sandal, kaki akan menginjak rerumputan begitu turun dari teras. Betah banget tinggal di sini kayaknya, Mi. Bisa healing tiap hari. Jauh dari namanya keramaian. Paling penting bisa istirahat, Mi. Gak susah-susah kerja. Rosi duduk di atas rerumputan. Ci, kenapa duduk di situ? Aku mau ajakin kamu ke saung sana. Tunjuk Yami pada saung bambu yang berdiri di samping kolam ikan. Enak di sini, Mi. Lagian di bawah pohon rindang gini. Angin sepoi-sepoi. Nyaman. Ulfa ikut duduk di samping Rosi. Terpaksa Yami turuti meski merasa itu tak sopan. Tak lama pembantu membawa alat masak dan bahan masakan ke sana. 2 kompor portable akan digunakan selama proses memasak nasi liwet dan lauknya.
Aku dulu mikirnya orang miskin itu yang paling banyak kesulitan. Ternyata aku cuman gak lihat lebih jauh. Makin kita terbang, anginnya juga makin besar. Dan itu bener banget. Terlihat berat napas Yami. Dia melirik ke lantai atas di mana jendela kamarnya dengan Barata berada. Andai kalau Yami yang ada di posisi Barata tak bisa terbayang berapa lama Yami akan menangis. Kehilangan keluarga karena kematian sudah jadi takdir. Hanya saja kalau kematian itu disengaja untuk melindungi dosa besar keluarga lainnya. Pedih pasti hati Barata. Meski begitu, pria itu masih berusaha terlihat tegar seakan rasa sakitnya tak sebesar yang Yami bayangkan. Semua hanya demi menjaga perasaan Yami. Padahal Yami merasa bersalah karena tak bisa membagi rasa sakit Barata dengannya. Selama memasak, Yami sibuk membantu teman lainnya. Tak lupa sesekali dia mengecek jam, takut waktu zuhur tiba. "Mi, aku ikut ke toilet boleh?" pinta Ainun. "Dekat dapur ada toilet. Bilang aja sama pembantu aku." "Ya." izin Yami. Ainun mengangguk-angguk. Dia berjalan masuk ke dalam rumah. Sedang Yami kembali memasak tempe goreng yang sudah dia berikan bumbu. Rosi menepuk lengan Yami. "Kamu ikutin Ainun sana. Aku khawatir," saran wanita itu. "Kenapa?" Yami terlihat heran. Tak lama dia terkekeh. Takut dia gak ketemu pembantu dan malah salah masuk tempat. "Ya." "Bukan. Kamu emang gak tahu dia gimana?" "Mi, dia ada affair sama bos kami di kantor," ungkap Rosi. "Serius?" Rosi gak bohong. Malah sekarang Rosi diteken supaya bisa keluar dari tempat kerja. Ulfa ikut meyakinkan. Yami agak terkejut. Dia pikir dari postingan di media sosial Ainun, hubungan mereka baik-baik saja. "Kenapa kalian bilang sama aku? Itu rahasia kalian, kan? Lebih baik kalian nasihati kalau emang benar," saran Yami. Rosi memutar bola matanya. "Mi, kamu apa gak ngerti? Ainun itu udah lama sirik ke kamu. Depan aja dia mau temenan, di belakang dia sering jelekin kamu. Apalagi pas kamu dinotis sama Ustaz Faruk dulu. Makanya dia keluar dari pengajian dan buka hijab." Yami menutup mulutnya yang terbuka lebar. "Astagfirullah, aku salah apa emang? Aku gak ada perasaan apapun sama Ustaz Faruk. Terus aku pikir Ainun kayak gitu karena susah cari kerja aja." Seingat Yami, alasan itu yang Ainun katakan. "Gak, Mi. Dia bilang sama kita katanya kamu ikutan ngaji cuman supaya deket sama Ustaz Faruk. Gara-gara Ustaz deketin kamu, dia ngerasa kecewa makanya gak mau lagi pakai hijab. Katanya banyak Ustaz sama perempuan pakai kerudung, tapi munafik." Rosi berbisik. "Terus gimana?" Yami bahkan sampai menjatuhkan sendok dari tangan. "Namanya hijrah bukan karena Allah, Mi. Waktu Ustaz Faruk nikah, dia bilang mau cari lelaki jauh lebih ganteng dan kaya biar Ustaz itu nyesel. Abis itu dia masih benci sama aku." Tentu saja Yami tak ingin dia dijauhi tanpa alasan yang jelas. "Kayaknya udah enggak walau sesekali dia bahas. Jarang sih. Cuman lihat kamu kayak sekarang ini aku gak jamin. Kenapa dia gak minta penjelasan aku dulu? Kalau gitu pasti gak akan salah paham sampai segitunya." Yami hanya bisa mengusap dada. "Mau kamu jelasin sampai berbusa kalau emang dia gak terima pasti percuma." Rosi mengambil snack dan memakan benda itu. Mereka melanjutkan aktivitas pada awalnya. Hingga masakan hampir matang. "Kenapa Ainun belum balik juga?" tanya Ira sambil melihat ke dalam rumah. "Mungkin dia sakit perut," timpal Rosi yang tak ingin salah sangka. Perasaan Yami merasa ada yang salah. Dia melihat ke arah lantai atas. Barata tak terlihat duduk di balkon. "Aku harus pastiin instingku salah," batin Yami walau masih ragu dengan apa yang harus dia lakukan untuk menepis hal itu. Sementara di sekolah, Koyu melihat beberapa anak tengah bertengkar. Awalnya karena rebutan mainan hingga berakhir saling pukul. Koyu lekas lari ke kelas di mana gurunya tengah membantu siswa lain membereskan kotak makan. Ada saja orang tua yang memberi bekal padahal anaknya kesulitan menutup wadah. "Bu, kelas B itu pukul-pukulan," adu Koyu. Gurunya langsung berdiri dan lari keluar. "Aneh, gurunya kemana? Harusnya ada yang jaga," komentar gurunya Koyu. Sedang Koyu hanya mengekor di belakang.
Guru meraih kedua anak itu dan langsung dihadapkan. Apa yang terjadi sebelum kalian bertengkar? Koyu memeluk tiang kayu dekat dengan kelas B. Anak itu menggaruk kepala heran karena tak lama kedua anak itu bersalaman dan main lagi. Ada apa Koyu? Tanya sang guru ketika melihat wajah Koyu penuh rasa penasaran. Kenapa gak hukum aja? Nanti berantem lagi, Bu. Tentu bukannya Koyu sering Yami hukum. Hanya saja menurutnya mencakar teman tidak bisa dimaafkan. Karena mereka sama-sama salah dan janji tidak mengulang. Kalau sekali lagi, gak apa Bu Guru hukum. Itu namanya kesempatan, jelas wanita itu. Kalau papa sama Uma berantem juga suruh maafan gitu, ya. Koyu merasa itu solusi karena ibu dan ayahnya kadang adu mulut meski mereka hanya bercanda. Kalau Uma sama papa tentu gak berantem, dong. Sudah sama-sama dewasa. Koyu menggeleng sambil berkacak pinggang. Bu Guru gak tahu. Orang tua Koyu rumit. Waduh, Koyu sepertinya punya kosakata baru. Luar biasa. Dapat dari mana itu? Koyu terkekeh. Dia merasa bangga sampai lupa dengan apa yang sebenarnya ia tanyakan. Koyu suka baca buku. Upo sama Elin bilang, terowongan rumit jadi susah. Kata Uma itu kayak Koyu gak bisa jadi minta Uma bantu, jelas Koyu. Guru tentu tak mengenal nama yang Koyu sebutkan. Mereka itu siapa? Upo itu kuda Nil. Elin itu bunga cantik. Temenan kemana-mana berdua. Elin dimasukin ke vas jadi gak layu, jelas Koyu. Ibu jadi ingin baca juga. Kini wajah Koyu terlihat sangat bahagia. Koyu bawa besok. Boleh mintain papa jemput Koyu pulang nanti. Anak itu lupa kalau bukunya yang itu belum dibersihkan jadi dia bisa langsung laporan pada Barata sepulang sekolah. Tomorrow. Bab 072, Kisah Sedih di Masa Lalu. Kini Yami tahu kenapa belakangan dia dijauhi. Bukan hanya sekadar masalah Anala yang membuat teman lain agak keberatan untuk dimintai tolong, tapi teman yang ternyata isi hatinya tak seperti yang Yami duga. Dengan penuh keyakinan Yami menyerahkan tugas menggoreng tempe pada Roshi. Sedang dirinya masuk ke dalam rumah. Tak menemukan Ainun di toilet dapur, Yami ke ruang tengah. Dia bertemu dengan Bilala yang tengah membersihkan pajangan keramik. Bi, temenku tadi ada yang ke toilet. Sekarang orangnya kemana? Yami bertanya pada pengasuh Koyu itu. Tadi katanya mau ikut ke kamar tamu, mau ganti baju. Soalnya nunjukin bajunya yang kena saus, ungkap Bilala. Yami menaikkan sebelah alis. Saat pergi tadi, baju Ainun tidak terkena saus sama sekali. Tentu janggal kalau tiba-tiba begitu. Kamar tamu yang di mana? Lantai 2, jawab Bilala. Kenapa gak di lantai 1 aja? Yami agak keberatan dengan keputusan Bilala karena di lantai 2 hanya ada Barata. Tentu bukan hal tepat membiarkan wanita lain naik ke atas sana. Dia nanyanya apa ada kamar tamu di lantai 2. Bilala sepertinya terjebak dengan pertanyaan Ainun. Makasih, Bi. Maaf ya. Yami naik ke lantai 2. Dia lekas berjalan ke kamar tamu. Di sana tak ada pakaian ganti. Mau bagaimana Ainun bisa berganti? Kamar itu kosong, tak ada orang. Perasaan Yami jadi tak enak. Dia ke kamar dan melihat Barata tengah duduk memegang ponsel di atas tempat tidur. Mas, lihat temen Yami. Ke kamar Koyu. Tadi katanya minta baju kamu soalnya bajunya kotor. Terus aku kasih pinjem kaos kamu yang panjang, jelas Barata yang tentunya tak tahu apa-apa. Alhamdulillah. Terus dia ke kamar Koyu diantar sama Mas. Aku tunjukin dari pintu sini doang. Soalnya gak enak kalau jalan berduaan sama perempuan. Nanti disangka yang lain-lain, jelas Barata. Yami mengangguk. Dia kini pamit menuju kamarnya Koyu. Di saat bersamaan, Ainun keluar dari kamar itu. Wanita itu tampak kaget melihat Yami di sana. Kemeja Ainun sudah berubah menjadi kaos milik Yami. Maaf aku lama. Tadi gak sengaja kena saus, alasan Ainun. Saus dari mana? Perasaan kita masak gak pakai saus. Yami memancing reaksi bingung Ainun. Itu, tadi aku lapar jadi nyemil roti goreng. Ada sausnya, alasan Ainun yang masih bisa Yami terima meski masih terasa mengganjal. Cuman kamu bisa minta aja ke pembantuku. Jangan ke suamiku.
Kurang baik dalam agama kita kamu datang ke kamar lelaki padahal gak ada istrinya, pinta Yami. Ya, aku gak sengaja kali, Mi. Soalnya aku butuh banget baju. Di sini juga gak ada orang lain lagi. Ainun masih berusaha untuk berkilah. Ada pembantu dan aku di bawah sana, tegas Yami agar Ainun sadar apa yang dia lakukan salah dan mau minta maaf. Gak sengaja, namanya juga buru-buru. Dan sama sekali tak terlihat penyesalan di wajah Ainun. Apapun itu, tolong hargai aku. Yami tak mau kalah. Lagian aku ngapain, Mi? Jangan mentang-mentang nikah sama orang kaya, kamu jadi angku gini. Kamu keberatan aku pinjem bajumu. Ainun jadi ngegas. Dia memosisikan diri seolah dirinya kini sedang Yami sakiti. Kita boleh bicara tanpa naikin nada suara. Jujur aja, Nun. Apa yang gak kamu suka dari aku? Bilang aja biar aku perbaiki. Kita temenan dari SMP. Keluarga aku aja udah anggap kamu. Yami mencoba memahami sikap Ainun itu. Masalah gimana? Kamu kali yang bermasalah sampai aku gak ngapa-ngapain aja kamu mikirnya gitu. Kalau aku gak suka, gak akan aku mau kesini atau bantu kamu daftar ke UT, kan? Ainun pintar menggunakan alibi. Iya, kamu emang baik banget. Makanya aku pikir kamu emang hargai aku layaknya teman. Aku emang yang bermasalah, Nun. Aku ngerasa gak nyaman atas keputusan kamu naik ke lantai ini, ketuk pintu kamarku dan suami, pinjam bajuku tanpa seizin aku. Kamu mau aku minta maaf? Oke, sorry. Yami menghela napas. Bukan maaf karena terpaksa, Nun. Tapi beneran dalam hati kamu, ngerasa bersalah. Bola mata Ainun memutar. Kedua tangan berkacak pinggang. Kamu takut aku godain suami kamu? Ya ampun, kalau emang suami kamu sayang sama kamu, harusnya percaya sama dia. Kalau sikap kamu kayak gitu, artinya kamu aja gak yakin dia bisa setia. Rasanya kini Yami begitu gemas. Ya udah, ini gak perlu diterusin. Kita turun aja. Teman lain udah nunggu. Gak enak sama mereka kalau kita diem-diemen. Yami berbalik dan melangkah turun ke lantai bawah. Ainun mengikuti di belakang. Yami sempat berbalik dan menemukan Ainun tengah melirik ke kamar Barata. Tegukan ludah Yami seakan pertanda kini hatinya merasa sangat terancam. Sampai di halaman belakang, semua masakan sudah siap. Meski begitu, jelas terlihat baik Yami dan Ainun sama-sama diam. Rosi dan teman-teman bisa menangkap hubungan renggang itu. Mi, Koyu kapan pulang sekolah? Penasaran banget itu bayi udah segede apa, Rosi terlihat tak sabar. Jam 4 sore. Masih lama. Mau nunggu gak apa? Sambil kita nonton apa gitu, tawar Yami. Boleh nih. Kita emang masih betah. Gak tahu gimana Ainun. Masih mau di sini. Ulfa mencolek lengan Ainun. Cowokku jemput bentar lagi. Kayaknya aku gak bisa lama. Ainun mengibaskan rambut. Yami sadar Ainun itu cantik, meski tak secantik dirinya. Hanya saja Ainun berpakaian terbuka yang mudah menarik lelaki. Sedang Yami sejak dulu tak suka buka-bukaan, bahkan sebelum menggunakan hijab. Aku penasaran sama cowok kamu, pancing Ulfa. Aku janjian di depan gerbang. Ngapain juga kalian jauh-jauh ke sana cuman mau lihat? Lagian dia gak suka ketemu banyak orang, tolak Ainun. Naik apa? Ira menumpuk piring kotor. Mobil. Gak semua orang beruntung punya nasib yang baik. Makanya takut nasib baiknya direbut orang, sindir Ainun. Yami banyak beristighfar. Dia tak menyangka kejadiannya akan begini. Tak lama Ainun pamitan, menenteng tas selempangnya. Bahkan dia sengaja mengenakan kembali kemeja yang kotor karena saos dan mengembalikan kaos Yami. Sampai kuda ngedej juga dia gak akan berani ungkapin cowoknya. Apalagi kita kenal sama istri si cowok. Terlihat jelas Ira kesal. Kalau bukan kita takut dipecat dari kerjaan, kita juga udah gak mau kenal sama dia. Ulfa bergidik. Emang kenapa? Gak usah takut kalau kalian benar, saran Yami. Laki-laki itu manajer, Mi. Mana bagian HRD? Gak tahu hubungan mereka bakalan kemana. Udah modal cantik, pinter gaet laki lagi si Ainun. Sebelum ini juga udah pernah dia gitu sama laki orang, ungkap Ira. Aku gak tahu sama urusan dia.
Itu aib dan dosa yang dia pilih. Di sini aku cuman mau bersihin namaku aja. Lain kali kalau dia ngomong hal buruk soal aku, tolong konfirmasi ke aku dulu sebelum percaya sama dia, pesan Yami. Terus barusan ada kejadian apa sampai dia gitu ke kamu? Karena bingung harus menjawab apa, akhirnya Yami ceritakan juga masalah. Aku takutnya abis ini dia bilang yang macam-macam. Abis tadi marah banget. Rosie menggeleng. Kenapa dia makin gak sopan gitu? Apa arti uang kalau gak punya harga diri? Lama-lama aku bilang juga sama istri lelaki itu. Biar kapok sekali. Yang sabar, Mi. Mudah-mudahan suami kamu gak tergoda. Kamu bilang dia imam yang baik, kan? Ira memberikan semangat. Tentu saja Yami mana mungkin bisa mengungkap sifat suaminya di masa lalu. Kita makan aja sekarang. Yang pergi biarkan saja. Dia punya pilihan sendiri, udah dewasa. Jangan korbankan diri kalian. Sambil makan, mereka menikmati suasana di sana. Apalagi dengar air yang mengalir dari air mancur. Semakin ada efek segar yang memuncak. Sedang Yami sempat merenung sejenak. Dia ingat kisah cintanya dengan Ustaz tampan di masjid yang berakhir sedih. Saat itu Ustaz Faruk memang sempat mengatakan akan datang ke rumah Yami melamar. Anala sudah kuliah dan masih lama menuju kelulusan, satu-satunya hal untuk mengurangi pengeluaran keluarga, tentu dengan menikah sehingga bapaknya hanya tinggal membiayai Nala. Mumpung Yami pun sudah lulus SMA. Abis asar, Ustaz Faruk datang ke rumah. Bapak dan ibu menyambut dengan ramah lelaki itu. Namun, tidak dengan Nala. Maharnya berani berapa? Terus buat biaya hajatan. Jangan sampai nanti banyakan dari pihak istri, ucapnya ketus. Yami sampai kaget, hanya dia tak bisa keluar dari rumah. Insya Allah saya ada pekerjaan lain dan sering menabung, jawab Faruk. Ada slip gajinya. Gak ada itu gak bisa. Yami itu baru lulus, belum juga dia balas budi sama orang tua. Memang begitu cara bicara Anala karenanya dia dikenal angkuh dan tak ada yang mau mendekati. Balas budi akan apa, Mbak? Tidak ada anak yang mampu membayar jasa orang tuanya, kilah Faruk. Paling enggak dia harus nyari duit dulu yang benar. Jadi bapak bisa pensiun sekarang. Enak aja dia mau lepas tanggung jawab. Anala sampai mengibaskan rambutnya. Teteh, kenapa gitu sih? Ustaz Faruk datang ke sini baik-baik. Coba teteh gak ngukur semua dengan uang. Kenikmatan hidup itu dicari dengan rasa syukur, balas Yami. Anala bangkit dan menggetok kepala adiknya. Emang gak bisa diajak enak kamu? Bodoh itu jangan sampai ke tulang-tulang. Tentu saja sejak itu sikap Ustaz Faruk berubah. Dia pun membatalkan lamaran. Sedih. Tentu saja. Lebih dari itu Yami malu. Meski Anala beralasan demi kebaikan Yami sendiri. Nyatanya, dia tak pantas merendahkan posisi orang lain. Tak disangka ternyata setelah hari itu rumor kalau Yami mata duitan menyebar. Itu Ainun yang bilang. Gak jelas dia tahu dari siapa. Yang pasti gak mungkin dari Pak Ustaz. Ulfa langsung mengeluarkan kesimpulan. Apa sengaja dia nguping? Terka Ira. Mungkin aja. Dia pasti ngikutin Ustaz Faruk ke rumah Yami. Dia kalau ada kemauan langsung dikejar. Apa segitunya? Yami terlihat sedih. The next day. Bab 073, memengaruhi seseorang. Bu guru, sajadah hilang, lapor Koyuza pada gurunya. Sejak tadi dia mencari-cari sekeliling kelas. Bahkan Koyu membuka loker dan mengeluarkan isi tas. Tak ditemukan pula benda itu. Yami berpesan, selama Koyu masih bisa harusnya Koyu kerjakan sendiri. Kalau berat, barulah dia meminta orang dewasa terdekat yang dikenal. Akhirnya Koyu menyerah. Dia tahu sudah waktunya meminta bantuan guru. Tadi taruh situ. Terus simpan. Gak ada, cerita Koyu. Ibu bantu carikan, ya. Tadi kelas itu melaksanakan salat asar bersama. Karena hujan, semua siswa salat di kelas bersama guru. Saat itulah sajadah Koyu hilang. Yakin sudah disimpan. Koyu menggaruk sisi kepalanya. Dia menggeleng. Gak ke tas. Di meja aja sana. Ambil tas, hilang. Dengan bahasanya yang masih terbatas Koyu mencoba mengungkapkan kronologi.
Guru curiga, sepertinya sajadah itu diambil seseorang kalau memang tak sempat dimasukkan dalam tas. Ibu coba lihat lagi di tas, ya. Siapa tahu Koyu belum periksa benar, tawar guru. Hanya anggukan kepala yang Koyu perlihatkan. Anak itu berjalan di belakang gurunya. Setelah yakin benar tak ada di dalam tas, guru kumpulkan semua siswa dengan membentuk lingkaran di tempat khusus Circle Time. Anak-anak, ada yang melihat sajadah Koyu? Tanya guru. Beliau meminta Koyu untuk berdiri. Coba kasih tahu teman-teman gimana cirinya. Sajadah aja panjang, warna coklat. Ada kabahnya, ungkap Koyu. Sajadah itu dibelikan Yami saat bulan madu dengan Barata. Tak satu pun anak mengaku. Mungkin ada yang tahu, hanya karena takut memilih diam saja. Ibu gak apa periksa tas kalian semua. Izin guru. Satu persatu anak saling tatap. Koyu kembali duduk bersila. Tak satu pun orang keluar dari kelas, pastinya pelaku masih di tempat. Begitu semua anak mengangguk setuju, guru berdiri dan langsung ke loker. Rata-rata siswa di sini mengenakan sajadah dengan gambar kartun. Tentu mudah menemukan milik Koyu. Satu persatu tas dibuka dan dikeluarkan isinya sebelum dirapikan kembali. Ini punya Koyu bukan? Tanya bu guru sambil mengangkat sajadah dengan ciri-ciri yang sama. Koyu ikut berdiri dan lari mendekat. Dia perhatikan dengan saksama benda tersebut. Alhamdulillah bu guru. Ini Koyu punya. Benar, jawab Koyu dengan wajah senang. Sini nama Koyu. Telunjuk mungil anak itu menunjuk nama di balik sajadah yang ditulis dengan spidol. Guru kembalikan sajadah pada Koyu. Anak itu lipat sendiri dan dimasukkan ke dalam tas. Barulah Koyu bergabung dalam lingkaran. Anak-anak, kalau melihat benda yang kalian belum yakin milik kalian, sebaiknya tanyakan pada teman lainnya. Anak yang baik akan mengembalikan barang milik orang lain, ya. Pesan guru. Siap, bu guru. Jawab seluruh siswa di kelas. Guru kemudian membahas perilaku anak yang kurang tepat hari ini kemudian bercerita. Setelah itu anak-anak menyanyikan lagu pulang. Barulah setelah doa, anak-anak mengambil tas untuk pergi keluar menunggu jemputan. Kanaria, panggil guru pada salah satu siswa. Koyu sempat ikut berbalik. Dia memperhatikan teman sekelasnya yang mengenakan kerudung putih masuk kembali ke kelas bersama guru. Napa dia panggil? Koyu enggak. Seperti biasa Koyu selalu penasaran. Dia berjalan ke dekat pintu untuk melihat apa yang Kanaria dan guru lakukan. Chana tahu tadi bu guru ketemu sajadah Koyu di mana? Tanya guru. Kanaria menggelengkan kepala. Dia menunduk terlihat takut. Anakku, ibu guru tidak akan marah. Hanya sedikit mengingatkan. Nanti tolong kalau lihat barang orang lain, kembalikan, ya. Ini kesempatan pertama untuk Chana. Chana gak ada sajadah, keluh anak itu dengan polosnya. Gak minta sama mama. Guru terlihat bingung. Udah, gak kasih terus. Chana mau sajadah. Kanaria memainkan kerudungnya. Hanya sajadah itu milik teman lain. Dia akan sedih kalau tidak ada sajadah. Chana gak kasihan lihat Koyu salat pakai karpet karena sajadahnya hilang. Padahal Koyu punya. Guru mencoba menerapkan rasa empati pada Kanaria. Chana gak mau salat di karpet. Anak itu begitu teguh pada pendirian. Nanti bu guru minta sama mama, ya. Guru memegang pipi Chana dan mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Kanaria terlihat senang. Saat berdiri hendak mengantar Kanaria ke tempat penjemputan, guru kaget karena melihat Koyu. Kenapa belum pulang? Ada Bu Ismi di sana, tanya guru. Koyu gak ambil sajadah, jadi gak tanya Bu. Koyu berusaha mengerti alasan kenapa dirinya tidak ditanyai. Guru mengangguk. Kanaria mau minta maaf sama Koyu. Guru dekatkan kedua anak itu. Maaf, ucap Kanaria mengulurkan tangan. Koyu maafin juga. Enggak gitu entar, ya. Uma bilang curi gak baik. Anak baik mau barang, beli harus, nasihat Koyu. Kanaria menunduk sambil memegang tangan gurunya. Sambil menuntun kedua anak itu, guru pergi ke tempat penjemputan. Koyu melihat ke arah gerbang. Matanya berbinar melihat Barata melambaikan tangan di pintu. Ini pertama kali papanya itu menjemput ke sekolah. Papa, bu guru itu papa Koyu. Seru Koyu sampai melepas tangan gurunya dan lari menuju sang ayah.
Barata merentangkan tangan. Koyu lari ke dalam pelukan pria itu dan Barata peluk erat. Papa kangen, nak, ucap Barata sambil mencium pipi Koyu dengan gemas. Koyu kangen papa juga, balas Koyuza. Dia pun turut mencium pipi papanya. Barata gendong anak kandungnya itu. Dari tadi papa tunggu di sini. Tapi, Koyu gak ada. Anak lain ada, protes Barata karena sempat khawatir tak melihat Koyu di antara teman sekelasnya. Koyu lihat Bu Guru tanya itu. Koyu menunjuk Kanaria yang tengah duduk dengan guru, menunggu orang tuanya menjemput. Oh ya, kenapa Koyu lihat? Udah minta izin Bu Guru untuk lihat. Koyu menggelengkan kepala. Koyu mau tahu. Ganteng, kalau ada orang sedang bicara sebaiknya tidak didengar kalau tidak diizinkan. Coba tanya Uma nanti, saran Barata. Napa gak boleh? Itu namanya tidak santun. Anak yang santun kalau orang lain bicara tidak diajak, pergi agak jauh. Barata menggendong Koyu ke carport. Nanti gak mau tahu lagi. Koyu mengangkat telunjuk dan jari tengahnya. Mau tahu boleh, untuk hal baik. Bukan untuk tahu obrolan orang lain, tambah Barata. Sampai di mobil, dia dudukkan Koyu di kursi samping sambil mengenakan putranya itu safety belt. Papa, tadi itu bawa sajadah Koyu. Siapa? Barata sampai batal menutup pintu. Tadi itu teman. Sajadah Koyu ambil. Gak kasih sajadah mamanya, jela Koyu. Barata mencoba mengerti apa yang Koyu maksud. Udah maafan. Koyu kali ini mengangguk. Sajadahnya ada. Sini di tas masukin. Koyu menunjuk tasnya yang disimpan di jok belakang. Alhamdulillah, Koyu gak bilang siapa-siapa, kalau udah maafan. Kecuali, temannya ambil lagi barang Koyu. Barata perbaiki peci putranya. Ponsel Barata berdering. Dia cukup kaget melihat nama Sasha muncul di sana. Ujung alis pria itu mengerut ke arah tengah. Ada apa? Barata memang selalu ketus pada keluarganya sendiri, kecuali dengan Yami dan Koyu tentu. Terdengar helaan napas Sasha. Aku masih kepikiran soal ucapan kamu. Tadinya aku pikir itu cuman candaan, tapi rasanya berbeda, ungkap Sasha. Kalau aku ungkap, kamu mau dukung aku. Balas Barata. Dia ingin memiliki pendukung dari pemilik saham lain agar bisa menjatuhkan bahasa. Mendukung apa maksud kamu? Sasha semakin bingung. Barata tak menjawab sama sekali. Jangan bilang kamu ingin rebut posisi suamiku. Sungguh kamu Barat. Selama ini selalu pura-pura tak punya ambisi, ternyata kamu sejauh itu. Sasha terdengar emosi. Setidaknya aku orang yang masih bisa mempertahankan perusahaan dan posisimu. Barata langsung mengeluarkan ujung tombaknya. Apa maksud kamu ngomong gitu? Kamu tahu apa posisiku di perusahaan? Sahamku salah satu yang terbanyak dan suamiku CEO di sana. Dari suara napasnya saja sudah jelas kalau Sasha saat ini tengah sangat marah. Setidaknya itu alasan kenapa bahasa masih mempertahankanmu. Andai kalau saham kamu semakin turun akibat nilai saham perusahaan juga turun. Atau mungkin hidup kamu berakhir seperti Baginda. Kira-kira saham itu akan jatuh pada siapa? Barata menutup pintu mobil. Koyu mengeluarkan tabletnya. Anak itu menonton video huruf di sana. Dia ingat ucapan Barata untuk tidak mendengarkan percakapan orang lain. Sedang Barata naik ke kursi samping kemudi. Itu akan diwariskan pada Bimaya. Dan siapa yang akan mendapatkan hak asuh Bimaya? Tentu Bahasa. Untung sekali kakakku itu. Kenapa kamu harus bahas itu? Suara Sasha mulai menurun. Kamu tahu, Annelies gak ada di rumah sekarang. Dia tak benar-benar sakit. Kamu di mana? Sasha meneguk ludah. Aku lagi jemput Bimaya. Ada Bianca. Tanya ke anak itu, di mana ibunya? Kalau dia bilang ibunya ada di rumah, bilang pada Bianca berbohong akan buat dia masuk neraka. Terus saja tekan anak itu agar bicara, saran Barata. Dengan ponsel yang masih terhubung dengan Barata, Sasha masuk ke lingkungan sekolah. Pastikan orang yang jemput Bianca gak lihat kamu bicara sama anak itu, kendali Barata lagi. Sasha yakin orang Annelies hanya akan menunggu di carport dan teras. Sedang Sasha punya kuasa untuk masuk dengan banyak alasan.
507.